Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala kitab shalah di kitab Al-Wajid di semua kitab hadis. Sampai pada bab maka yakunu muberikan min waktu. Kapan seseorang itu dalam keadaan mendapatkan waktu salat. Artinya jika dia salat diakhirkan ketika sudah hampir habis waktu itu, kapan dikatakan seorang itu mendapatkan waktu? Di sini dia bawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subha. Siapa yang mendapatkan dari salat subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, karena habisnya waktu subuh adalah terbit matahari, faqad adraka as-subha, maka dia sudah mendapatkan waktu subuh. Jadi dia salat satu rakaat terus waktunya habis, dia sudah dikatakan mendapatkan waktu subuh. Wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-'asr. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan salat asar. Walaysa hadha al-hukmu khasan bis-subh wal-'asr wa innama huwa 'amun fi kulli salat. Bahwa hukum ini tidak khusus untuk subuh dan asar saja sesuai dengan hadis, tapi dia sifatnya umum untuk setiap salat. Di sini sebenarnya ada dua qaul yang masyhur di kalangan ulama mazhab. Yang pertama, seorang dikatakan mendapatkan salat itu dalam waktu yang terakhir ini tudriku di takbiratul ihram. Yang pertama itu dia mendapatkan takbiratul ihram pada akhir waktunya, maka dia sudah dikatakan mendapatkan salat itu. Jadi salat asar misalkan sebelum terbenam masih ada waktu sedikit dan dia takbiratul ihram, itu masuk salat asar, berarti dia sudah mendapatkan salat asar. Mazhab ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, sebagian dari Imam Ahmad. Dalilnya dari mazhab ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, sahih dikeluarkan Imam Muslim, man adraka min al-'asri sajadatan. Siapa yang mendapatkan satu sujud dari asar qabla an taghrib asy-syams, sebelum matahari terbenam, atau min as-subhi qabla an tatlu' asy-syams, atau mendapatkan sujud saja dalam sholat subuh sebelum terbit matahari,
faqad adrakaha, maka dia sudah mendapatkan sholat subuh. Sujud saja. Nah, di sini dikatakan mana syahid yang tadi takbiratul ihram, sekarang sujud. Nah, di sini dikatakan oleh para mazhab itu, wasajada, sujud ini adalah juz'un minas shalah. Artinya satu bagian dari sholat itu. Maka itu mereka memakai qiyas. Ya. Wa yuqasu 'alaiha takbiratul ihram. Maka dikiaskan takbiratul ihram juga satu bagian dari sholat itu. Gitu. Ya, paham ya? Jadi mendapatkan satu bagian saja dari sholat sebelum waktu habis, yang di sini paling tidak takbiratul ihram masih dalam waktu, maka dia sudah dikatakan mendapatkan sholat itu secara sempurna. Ini bagi yang diakhirkan dalam udur. Kemudian pendapat kedua adalah tudriku bi idrakir raka'atin kamilah. Dia mendapatkan satu rakaat sempurna dalam sholat tersebut, maka dia sudah mendapatkan seluruh sholat itu. Ya. Perhatikan sisi pendalilannya. Ya. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah, faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia mendapatkan seluruh salat itu. Satu rakaat. Di sini kita bicara tentang nahwu bahasa Arab, bahwa jumlah man adraka ini dikenal dengan jumlah syartiyah, syarat. Jawab syaratnya apa namanya? Faqad adraka shalah. Di sini syartiyah ini mafhumnya adalah man adraka duna raka'atin fa innahu lam yudrik. Man adraka duna raka'atin fa innahu lam yudrik. Tadi syaratnya man adraka raka'atan. Siapa yang mendapatkan satu rakaat. Berarti mafhumnya karena ini syartiyah, syarat, maka selain atau di bawah satu rakaat dia tidak mendapatkan. Ingat ya, ini sisi pendalilan dari hadis itu sendiri, dari sisi bahasa juga lebih kuat. Karena itu man adraka, man itu adalah isim syarat, jumlah syartiyah. Maka mafhumnya berarti yang mendapatkan kurang dari satu rakaat tidak mendapatkan salat. Tidak mendapatkan salat. Jadi harus mendapatkan satu rakaat secara sempurna sebelum akhir waktu, maka dia sudah dikatakan mendapatkan salat itu secara sempurna. Bagaimana dengan dari sujud tadi? Hadis yang disebutkan dari Aisyah, man adraka min al-asr sajadatan. Sujud ini, bahasa sujud dalam hadis itu, ini maknanya rakaatan kamilah, satu rakaat penuh. Ya, dalam hadis itu, sujud itu bermakna satu rakaat penuh. Kalau bisa begini, yang paling menguatkan hadis yang terkenal dari Ibnu Umar, sahih dikeluarkan Imam Bukhari, katanya, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajadatain qabla zuhri wa sajadatain ba'daha. Berarti kan tidak mungkin. Jadi aku menghafal dari Rasulullah sajadatain. Aku menjaga dari Rasulullah SAW sajadatain. Dua sujud sebelum zuhur dan dua sujud setelahnya. Kan tidak mungkin diartikan sujud. Itu adalah dua rakaat.
2 rakaat, yakni qabla zuhur dan ba'da zuhur. Maka maknanya sujud di situ adalah 1 rakaat sempurna. Insyaallah taala yang kuat adalah siapa yang mendapatkan 1 rakaat sempurna lalu waktunya habis, maka dia sudah bisa dikatakan mendapatkan sholat itu. Kalau cuma mendapatkan takbiratul ihram, waktu habis dia tidak mendapatkan. Ya. Mendapatkan sujud saja, waktu habis dia tidak mendapatkan. Dia tidak mendapatkan. Nah, ini dikuatkan mu'allif membawakan hadis Abu Hurairah, man adraka rakaat min shalah faqad adraka shalah. Ini jelas, wadih. Berikutnya fasal berikutnya adalah qada'ul fawaid. Ya, qada'ul fawaid. Kita artikan satu persatu. Qada' secara bahasa adalah al-hukmu wal ada. Hukum atau ada, menunaikan, mendampingi atau membayar. Jadi kata hukum qadi, berarti yang menghukumi. Kadang qada ini membayar, menunaikan. Qada hukum, menunaikan hutang. Namun secara istilah adalah fi'lul wajib ba'da waqtihi. Fi'lul wajib ba'da waqtihi. Mengerjakan kewajiban setelah waktunya. Artinya sudah lewat waktunya. Mengerjakan kewajiban setelah waktunya. Al-fawaid itu adalah bentuk jamak dari fa'idah. Al-fa'idah artinya as-salat allati kharaja waqtuha al-muhaddad lah. Salat yang sudah di luar waktunya, yang dibatasi, sebagaimana dikenal waktu salat. Jadi fa'idah berarti salat yang sudah keluar waktunya, yang dibatasi. Artinya sudah terlewatkan, terluputkan. Nah, di sini ada qada untuk salat-salat yang luput, salat-salat yang luput pada waktunya, tidak dikerjakan pada waktunya. Nah, di sini perlu diketahui luput pada waktunya ini, al-fa'idah ini ada 2 keadaan. Yang satu udzur, karena udzur, misalkan ketiduran, misalkan lupa dan sebagainya, dari untuk syar'i sampai terlewatkan waktunya. Yang kedua sengaja. Nah, di sini hadis yang dibawakan mu'allif an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat atau tertidur darinya, maka sebagai kafarahnya, ya, sebagai cara bayarnya, dendanya adalah dia sholat ketika dia ingat. Ya, berarti di sini udzur
dia terluputkan sholat itu karena udzur. Adapun yang kedua, luput dari waktu sholat karena sengaja. Dia sengaja menunda sholat sampai lewat waktunya. Nah, di sini apakah boleh diqadha? Apakah boleh diqadha? Nah, tentunya ada dua pendapat yang masyhur. Di sini pendapat jumhur ini boleh diqadha. Jadi tidak ada membedakan antara udzur ataupun tidak udzur, boleh diqadha. Namun pendapat yang sedikit ini tidak boleh. Di antaranya di sini dibawakan oleh muallif, hal yaqdi man taraka salat hatta kharaja waqtuha. Apakah bisa diqadha untuk mereka yang meninggalkan salat sengaja sampai keluar waktunya? Di sini beliau bawakan kalam dari Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla. Katanya, Inna Allah Ta'ala ja'ala li kulli salati fardhin waqtan mahduda at-tarfain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap salat fardu ini adalah waktu yang dibatasi dua tepi. Jadi setiap salat Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang dibatasi dua tepi. Waktu masuk, waktu habis. Yadkhulu fi hina mahdud wa yubtilu fi waqti mahdud. Masuk dikatakan masuk ketika dia dalam batasan itu, atau dikatakan batal ketika di batasan itu. Maksudnya fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha atau baina shallaha ba'da waqtiha. Tidak ada bedanya dia salat sebelum waktunya atau setelah waktunya. Yang jelas di luar waktu itu batal. Ya. Di antara kilaihima salat fi ghairi waqti. Karena keduanya ini, jadi salat sebelum waktu dan salat habis waktunya, dari dua tepi ini, maka keduanya ini berarti salat bukan pada waktunya. Wa aidan fa innal qada ijabu syara'. Dan juga bahwa qada ini, mengqada salat ini adalah kewajiban syar'i. Wa syar'u la yajuz li ghairi Allah Ta'ala ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syar'i ini atau syara' ini tidak boleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana al-qada'u wajiban 'ala al-'amil fi tarki as-salah hatta yakhruja waqtuha lamma arsala Allah ta'ala wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya qada kewajiban ini bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat ini sampai keluar waktunya, itu memang ada, dibolehkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai. Rasulullah SAW tidak akan pernah lalai wala nisyan, dan tidak akan pernah lupa keduanya. Wala ta'mada i'natana, dan tidak akan sengaja Allah dan Rasulnya menyulitkan kita bitarki bayani, dengan meninggalkan penjelasan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Walhasil wa kullu syari'atin lam ya'ti al-Qur'an wa sunnah fa hiya batil.
setiap syariat yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia batil. Dia batil. Nah, di sini maksud beliau, kalau memang ada nas dibolehkan mengqadha salat yang ditinggalkan sengaja, kalau memang ada, pasti ada penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang itu memang syariat, boleh mengqadha bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat, itu pasti ada. Tidak mungkin Allah SWT meninggalkan penjelasan ini. Ternyata dalam nas Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bolehnya mengqadha bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Itu tidak ada. Maka itu ya, berarti tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya mengqadha sholat bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengikuti jumhur ulama, boleh saja meskipun dia sengaja meninggalkan sholat, dia qadha secara dia qadha kapan dia mau, misalkan, itu semuanya tentunya urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara nas tidak pernah ada dalilnya. Kalau ini memang dikatakan syariat, itu tidak pernah ada dalilnya. Maka ini kelihatannya yang dipilih oleh mu'allif, ya, pendapat dari Ibnu Hazm dan dari beberapa orang ulama, ya, milih-milih pendapat jumhur. Baik, insyaallah taala kita tidak terlalu lama ya, sebab banyak dari ikhwan yang tidak hadir, khawatirnya setelah ketinggalan jauh dari pelajaran. Nah, kita masih berhenti dalam penjelasan ini dan nanti akan ada perinciannya sebelum masuk al-awqat allati dunya salati fiha. Insyaallah taala kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta